Untuk pengolahan datanya kan udah diperoleh nih waktu AX, AY, AZ dan absolut. Nah kalau V ini mah bebas lah mau dicari atau enggak. Kebetulan saya cari karena waktu pengolahan data saya butuh untuk analisis. Tapi kalau misalnya mau dicari juga boleh. Caranya itu udah tinggal AX dikali T aja. Nah kita kan yang dipakai itu datanya yang waktu sama AX aja ya. Nah sekarang kita bikin grafik AX terhadap T. Nah, sekarang kita buat dulu ya grafik AX terhadap T. Berarti di sumbu X-nya itu adalah T ya. Nah, sampai yang kuning. Kemudian di sumbu Y-nya itu adalah AX. Nah, seperti ini. Nah, kita udah dapet nih satu grafik. Nah, ini kita tambahin lagi apa ya? Sumbunya biar lebih rapi. Kok salah aku? Nah, kemudian ini adalah T. Nah, kita udah nih bikin grafik AX terhadap T. Nah, sekarang kita bikin grafik kedua. Nah, bedanya dari grafik satu itu, kalau grafik satu kita kan masukin semua nilai AX dan T ya. Nah, kalau sekarang kita cuma masukin 10 data sebelum puncak, data puncak, dan 10 data setelah puncak. Bebas sih sebenarnya mau 10 data, mau 5 data, mau 20 data, tergantung kalian aja gimana dapat data bagusnya. Nah, kita tahu kan ini puncaknya ya. Puncaknya itu berada pada saat T-nya 1,33 second dan percepatannya itu ada 27,17. Kita cari nih di mana letaknya. Nah, di sini adalah puncaknya nih yang warna hijau, puncaknya. Berarti kita ambil 10 data sebelum puncak dan 10 data setelah puncak. Kalau misalnya kalian mau 5 data nggak apa-apa ya, kalian nanti sesuaiin aja sama data yang kalian dapat bagusnya gimana, nanti dapat grafik. Sekarang kita buat lagi grafik ya, sama grafiknya AX terhadap T, cuman data yang diambilnya lebih sedikit. Tadi itu sumbu X-nya itu adalah T kan, kita cari tadi. Berarti kalau misalnya di 109 sampai 130. Kemudian untuk percepatannya di sini. Nah, dapat kan nih? Kelihatan kan, Pak? Nah, mana ya? Bentar. Nah, di sini adalah puncaknya. Puncak ini disebut dengan impuls atau terjadinya tumbukan itu adalah pada saat ini. Di sini ada terjadinya tumbukan. Seharusnya sebelum tumbukan dia tuh masih data naik, dan sesudah tumbukan dia tuh turun. Tapi lihat di sini ada miss kan? Nah, kalian atur aja datanya gimana biar nggak ada miss di sini. Atau kalaupun mau kayak gini ya nggak apa-apa, tapi dibahas nih kenapa bisa kayak gini. Harusnya kan setelah tumbukan tuh dia makin lambat, makin menurun tuh percepatannya. Kalau pada saat awal tuh dia makin meningkat percepatannya, dan pada saat tumbukan percepatannya sangat kuat sekali. Ada benturan yang sangat besar sehingga terjadi impuls di sini. Dan lihat pada saat mulai naik ini kan T-nya itu pada saat 1,31 second, dan pada saat turun T-nya itu 1,34 second. Berarti nggak sampai 1 second ya, hanya 0,0 sekian second. Nah, ini tuh dianggap sebagai delta T atau selang waktunya. Udah nih dapat 2 grafik ini. Nah, sekarang kita ke Nah, setelah tadi kita udah nih di Excel-nya, sekarang kita ke pengolahan data atau yang akan ada di laporan praktikumnya. Nah, ini kita yang tadi ya, tabel T dan AX. Nah, yang kita tulis di data di laporan praktikum, itu hanya yang 10 data sebelum puncak, pada saat puncak, dan 10 data setelah puncak. Ini yang ditulis, jadi biar lebih sedikit aja nulisnya kalian. Nah, terus nanti ada tabel hasil I dan F. Nah, kalian cari tahu I itu rumusnya apa, F itu rumusnya apa. Yang pasti untuk mencari I itu ada yang tadi dijelaskan di Excel, yaitu penggunaan delta T.
Nanti setelah dicari I-nya berapa, F-nya berapa, masukkan ke tabel ini. Tapi perhitungan I dan F ini ditulisnya di lampiran ya, jangan di data perhitungannya. Kemudian nanti setelah tabel itu diisi grafik. Grafiknya itu di print, yang tadi ada di Excel itu di print ya. Tadi kan udah tuh dibuat grafik AX terhadap T dari seluruh data. Nah, itu grafik yang pertama. Kita kan memplot AX dan T-nya semuanya. Kemudian kita masukin juga grafik yang kedua, yaitu yang hanya 10 data sebelum puncak, data puncak, dan 10 data setelah puncak. Udah kayak gitu aja untuk data yang tumbukan 2 mobil. Kayak gini kurang lebih. Nanti kayak gini pengolahan penulisan datanya. Terima kasih.